Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di video ini dengan Bu Iva. Pada video ini, saya akan membahas dalil-dalil turunan aljabar fungsi yang ke-7 dan 8. Maka, langsung saja kita bahas materinya. Dalil turunan fungsi aljabar yang ke-7, jika Hx sama dengan Fx dibagi Gx, F dan G fungsi yang diferensiabel di X serta Gx tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap X anggota R. Maka, turunan pertama Hx adalah H absen X sama dengan Gx dikalikan F absen X dikurangi Fx dikali G absen X dibagi Gx pangkat 2. Jadi, maksud dari dalil yang ke-7 di sini ada fungsi H yang terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi F dan fungsi G. Nah, fungsi F dan fungsi G ini dibagi. Ya, kebalikan dari dalil yang ke-6. Kalau dalil yang ke-6 tadi dikali, kalau dalil yang ke-7 dibagi. Kalau dibagi, maka rumus turunannya adalah Gx dikali F absen X dikurangi Fx kalikan G absen X dibagi Gx pangkat 2. Nah, rumus ini kita buktikan apakah benar. Maka kita buktikan langsung dengan menggunakan rumus turunan yang awal kita bahas, di mana menggunakan limit ya. Nah, karena di sini fungsinya H, berarti di sini turunan H absen. Nah, sama dengan limit H mendekati 0. Asumsinya permintaannya pembagian, sehingga Fx plus H dibagi Gx plus H dikurangi Fx per Gx dibagi lagi H. Nah, kalau ada pembagian, maka kita samakan penyebutnya. Berapa sih penyebutnya? Penyebutnya adalah Gx plus H dikalikan Gx. Nah, taruh sini ya. Kita langsung jadikan satu, hanya kita biarkan dulu. Kita fokus ke Gx plus H dikali Gx dibagi, ini ya, Fx plus H dibagi Gx. Nah, X-nya kan 1 ya. Kalau Gx dibagikan Gx ini kan nilainya 1, berarti tinggal apa? Tinggal Fx plus H. Kita tulis di sini. Kemudian tinggal Gx, berarti kita tulis lagi di sini dikalikan Gx. Nah, selanjutnya yang sini gantian. Nah, Fx dibagi Gx dibagi lagi Gx plus H dikalikan Gx, berarti yang nilainya 1 adalah Gx, berarti tinggal apa? Tinggal Fx, kita tulis di sini Fx, dan tinggal Gx plus H, maka kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita operasikan. Nah, ini saya tulis kembali karena nggak muat untuk tempat perhitungannya ya. Nah, saya tulis kembali di sini kan. Nah, bentuk kayak gini, maka kita kali Fx plus H dikalikan Gx plus H. Nah, ditulis di sini. Kemudian Fx kali Gx plus H kita tulis di sini. Nah, terus kayak tadi ya, di perkalian di dalil yang ke-6, agar bisa mengelompokkan fungsinya F dan fungsinya G, maka ada penambahan variabel, di mana penambahan variabelnya adalah F negatif ya, negatif Fx kali G. Dari mana sih F kali G? Nah, ini G kalikan negatif Fx ya, kita tambahkan supaya apa? Supaya bisa membentuk sebuah rumus ini. Nah, terus di sini kan ada negatif Fx dikalikan Gx, maka di sini juga ada positif Fx kalikan Gx. Nah, kalau kita operasikan ini dengan ini kan hasilnya 0, artinya hilang. Nah, supaya ada, maka kita selubungkan, tapi nilainya ya tetap balik ke sini. Ya, paham ya maksudnya? Jadi, ini adalah asumsi ini adalah untuk membantu kita mengelompokkan dan membentuk rumus ini. Nah, kalau sudah, maka kelompokkan 1 sama kelompok 2. Nah, kelompok 1 sini sama-sama mempunyai nilai apa sih? Sama-sama mempunyai nilai G.
GX. Nah, GX-nya ini nanti kita keluarkan. Nah, kayak gini ya. GX. Nah, GX berarti tinggal apa sih? Tinggal FX. Nah, ditulis di sini FX plus H. Nah, di sini negatif XX maka ditulis di sini. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 ini sama-sama memiliki fungsi fx dan fx. Maka tulis ke depan ya, dijadikan satu di sini fx. Sisanya adalah gx plus h, tulis kembali, kemudian dikurangi, maaf, min ya, min gx dibagi h. Nah, kalau sudah maka kita bagi hanya, sehingga menjadi ini ya. Hanya kita bagi tadi sehingga hanya hilang. Nah, kalau sudah maka tiap suku pertama, suku kedua, terus suku ketiga, suku keempat ini masing-masing ditambahi limit. Supaya apa? Supaya hasil per suku nanti akan beda ya, akan beda, sehingga kita tulis ya limit H mendekati 0 GX. Nah, taruh sini limit H mendekati 0 fx plus H dikurangi fx plus H. Nah, ditulis lagi di sini. Kemudian limit H mendekati 0 fx. Nah, dikurangi ya. Dikurangi limit H mendekati 0 fx. Kemudian limit H mendekati 0 kalikan gx plus H dikurangi gx dibagi H. Nah, ini juga kita kasih limit H mendekati gx dikalikan limit H mendekati 0 gx plus H. Nah, kalau sudah maka kita simpulkan kalau ada limit H mendekati gx nilainya tetap gx. Nah, kalau kayak gini berarti kan rumus apa? Mirip rumus turunannya fx, sehingga gx dikalikan fx. Nah, kalau limit H mendekati 0 fx ya, ini hasilnya sendiri kan fx. Nah, kalau limit H mendekati 0 gx plus H dikurangi gx. Nah, karena ada fungsi g berarti kan ini turunannya gx. Nah, ini gx. Nah, ini juga gx, sehingga benar ya asumsinya ya, bahwa limit H mendekati 0 nilainya gx. Nah, kalau fx plus h dikurangi fx dibagi h, rumusnya f absen x itu sendiri, turunannya f ya, fx. Nah, kalau ada limit h mendekati 0 fx ya, nilainya ini sendiri kan fx. Berarti kita tulis di sini fx. Kemudian di sini ada gx plus h dikurangi gx. Nah, ini merupakan turunan dari g absen x. Nah, di sini gx, ini juga gx kali gx pangkat 2, sehingga terbukti kalau ada pembagian maka rumus turunannya ya ini yang dipakai, gx dikali f absen x dikurangi fx dikalikan g absen x dibagi gx pangkat 2. Biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang ke-12, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x pangkat 3 ditambah x untuk x tidak boleh sama dengan 0. Maka kita jawab. Di sini punya dua fungsi. Fungsi yang pertama kita ambil gx. Ini gx ya. Fungsinya gx adalah x kuadrat min 1. Nah, turunannya duanya kita turunkan, berarti kan menjadi 2x, pangkatnya tinggal 1. 2 kurangi 1, 1. Nah, satunya nilainya 0, maka kita tidak menulis, sehingga turunan dari x kuadrat min 1 adalah 2x. Nah, selanjutnya yang bawah, x pangkat 3 plus x, ini kita misalkan h, tadi h absennya 3, kita turunkan ke depan menjadi 3x. Nah, 3 kita kurangi 1 menjadi kuadrat atau x pangkat 2, 3x pangkat 2. Nah, ini kan pangkat 1. Nah, satunya kita turunkan ke depan menjadi 1. Nah,
pangkatnya kita kurangi 1 kan 1 kurangi 1 0. Nah, X pangkat 0 nilainya 1 kali 1 ya kembali ke 1, sehingga turunan dari X pangkat 3 plus X 3X kuadrat plus 1. Nah, kalau kita sudah menentukan turunannya GX, turunannya HX, maka kita masukkan ke dalam rumus, dimana Fx sama dengan Gx dibagi Hx. Nah, pembagian rumus pembagian kalau di dalam turunan adalah Hx kalikan G absen X dikurangi Gx dikalikan H absen X dibagi H pangkat 2. Oke, selanjutnya kita masukkan Hx sama dengan ini kan 3X kuadrat 3X pangkat 3 plus X. Nah, kita tulis kembali. Kemudian GX G absen X berarti kan 2X ini ya, yang nilai yang warna biru ya 2X. Nah, kemudian GX ya warna hijau itu kan ini X kuadrat nih 1, maka kita tulis kembali. Terus H absen X kan hasilnya 3X pangkat 2 plus 1. Nah, kita tulis kembali di sini. Dibagi X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. Plus X pangkat 2. Nah, selanjutnya maka kita kalikan 2X kalikan X pangkat 3 kan pangkatnya bertambah menjadi 2X pangkat 4. 2X dikalikan X berarti kan pangkatnya juga bertambah, yakni 2X pangkat 2. Kemudian di sini juga penambahan biasa. X kuadrat dikalikan 3X kuadrat kan 3X pangkat 4. Kemudian X kuadrat dikalikan 1 sama dengan ya tetap X kuadrat. Min 1 dikalikan 3X kuadrat negatif 3X kuadrat. Min 1 dikalikan plus 1 min 1 dibagi X kuadrat plus X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita operasionalkan yang mempunyai pangkat 2X dikurangi 3X pangkat 4 kan negatif ya, 2 min 3 kan negatif 1. Nah, negatif 1 X pangkat 4. Kemudian di sini ada 2X kuadrat min kali min plus. Nah, plus 3X ya, plus 3X ditambah plus 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat 5X kuadrat. Kemudian dikurangi 1 plus kali min kan min 1X kuadrat, sehingga hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian negatif 1 dibagi 3X dibagi X pangkat 3 plus X pangkat 2. Maka dapat kita simpulkan turunan dari Fx X pangkat 2 kurangi 1 dibagi X pangkat 3 plus 1 adalah negatif X kuadrat plus 4X kuadrat plus 1 dibagi X pangkat 3 plus X pangkat 2. Nah, ini turunannya. Oke, lanjut dalil yang ke 8, namanya dalil komposisi. Jika Hx sama dengan Fx n dan fungsi Fx kan diferensiabel di x, maka H absennya ini ya turunan menjadi pangkat menjadi koefisien. Kalau diturunkan pangkat menjadi koefisien dan pangkatnya dikurangi 1. Nah, dikalikan F absen x, maka kita buktikan apakah benar. Nah, kita menggunakan rumus perkalian, turunan perkalian di dalil yang ke-6, dimana kalau ada perkalian maka turunannya adalah F absen X dikali Gx ditambah Fx kalikan G absen
dx. Nah, kita misalkan bahwa y sama dengan u pangkat 2. Nah, u pangkat 2 kita dapatkan u kali u. Dan y absennya berarti u absen dikalikan u ditambah u kalikan u absen. Dari mana ini? Dari konsep ini, perkalian ya. Ini kan perkalian u kali u, sehingga kalau kita menggunakan rumus ini berarti kan u absen ya, ini fx absennya, terus kalikan u ini gx nya, kemudian u adalah gx nya, u absen adalah g absen x nya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menyimpulkan di sini kan ada u ditambah u, sehingga 2 u kalikan. Nah, di sini ada 2 u absen dan u absen. U dan u absen, sehingga 2 u dikalikan u absen. Nah, asumsi yang kedua, z. Kita misalkan z itu sama dengan u kali y, atau z sama dengan u. Nah, y sendiri itu nilainya u pangkat 2. Nah, ini kan u kali y, sehingga y itu sama dengan u pangkat 2. Jadi u kali u pangkat 2 sama dengan u pangkat 3. Oke, maka z absen sama dengan u absen kalikan y, ini perkalian, u absen kalikan y ditambah u kali y absen. Nah, kalau kita jabarkan menjadi u absen, karena di sini sendirian ya, u absennya ya u absen dikali u pangkat 2. Nah, u pangkat 2 dari mana? Nilai y ini sama dengan u pangkat 2, sehingga kita masukkan di sini u pangkat 2. Oke, terus u kita tulis kembali, kemudian nilai y absennya itu berapa sih? Nilai y absennya adalah ini kan y absen. Nah, nilai y absennya adalah 2u kalikan u absen. Nah, kita tulis kembali di sini 2u kalikan u absen. Nah, selanjutnya kita kelompokkan ya, u kuadrat plus u absen ditambah, nah ini kan masih dalam kurung, 2u kalikan u, sehingga 2u pangkat 2, terus u absen kalikan u menjadi u absen, sehingga z absen itu sama dengan 3u kuadrat dikalikan u absen. Nah, kan kita disuruh membuktikan bahwa hx sama dengan fx pangkat n, itu benar, bahwa h absen n dikalikan fx pangkat n-1 kalikan f absen x. Nah, ini kan 3u kuadrat. Nah, n-nya kan 3. Nah, 3-nya kita turunkan menjadi koefisien 3. Nah, 3 kurangi 2 kan sama dengan 3 kurangi 1 kan sama dengan 2, sehingga 3u pangkat 2. Nah, ini u absen sama dengan u f absen. Jadi ini itu pembuktiannya yang ini. Terus yang u absen adalah ini, sehingga terbukti ya. Nah, berarti rumus ini berlaku untuk turunan fungsi hx sama dengan fx pangkat n. Nah, fungsi y sama dengan fu adalah fungsi komposisi, di mana u adalah fungsi dalam x, maka berlaku dalil rantai. Nah, ini namanya dalil rantai. dy itu apa sih? Diferensiabel. Diferensiabel apa? Turunan, sehingga disingkat d. dy berarti turunan dari x, dan kalau dx berarti kan turunan dari x, turunan dari y, dx adalah turunan dari x. dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dy. Ini rumusnya yang harus dipegang. Catatan, notasi-notasi turunan yang harus kita kenal dari bab turunan. Jika y sama dengan fx, maka notasinya adalah y aksen sama dengan f absen x. Nah, notasinya notasi aksen ya, atau dy per dx dfx dibagi dx, sehingga ini kalau di sini ada dx berarti yang diturunkan adalah variabel x.
Tapi kalau di sini dy, berarti yang diturunkan hanya variabel y. Nah, seperti itu. Tapi di contoh-contoh soal hanya x semua, nggak ada banyak variabel x, y, z, nggak ada. Oke, lanjut. Turunan yang kedua, berarti kan y double absen. Y double absen, f double absen sama dengan f double absen atau d kuadrat y dibagi dx kuadrat sama dengan d kuadrat fx dibagi dx kuadrat. Biar gak bingung, langsung saja kita ke contoh soal 13 agar lebih jelas dan paham. Tentukan turunan pertama fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, jawabnya y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dan dipangkatkan 5 lagi. Nah, di sini ada 2 ya. Ini yang di dalam kurung ini kita misalkan u. Nah, u sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2. Nah, du per dx berarti yang kita turunkan yang memiliki variabel x. Nah, ini aman ya, sama-sama memiliki variabel x sehingga diturunkan semuanya. Sehingga kalau ada soal kayak gini berarti 3-nya turun ya, langsung saja 3-nya turun. 3 kalikan 2 kan sama dengan 6. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, 3 kurangi 2, 3 kurangi 1 sama dengan 2, sehingga turunannya adalah 6x pangkat 2. Terus 2-nya ini kita turunkan lagi, berarti kan 4 kali 2, 8. Nah, pangkatnya kita kurangi 1, 2 kurangi 1 sama dengan pangkat 1, sehingga 8x. Hingga turunannya u adalah 6x pangkat 2 dikurangi 8x. Nah, lanjut y sekarang. Nah, y u pangkat 5, sehingga yang ini loh yang kita turunkan. Jadi ada 2 ya, di dalam kurung dan di luar kurung. Sehingga kita misalkan aja, karena di sini kan kita misalkan u ya, sehingga u pangkat 5. Nah, y sama dengan u pangkat 5. Nah, u-nya ini ada isinya. Isinya berapa sih? Ya, isinya ini nanti isi turunannya 6x kuadrat min 8x. Nah, kita selesaikan satu-satu dulu. U pangkat 5. Nah, dy per dx du, sehingga 5u. Kenapa menggunakan dy? Karena dia kan yang aktif adalah y, sehingga kita menggunakan dy ya. Kenapa kita menggunakan du? Yang aktif adalah u, sehingga kita menggunakan u. Nah, dy per du karena yang diturunkan adalah nilai u-nya. Nah, awalnya kan u pangkat 5. Nah, 5-nya kan kita turunkan menjadi 5 di sini kan koefisien. Nah, awalnya pangkatnya 5, kemudian dikurangi 1, berarti kan tinggal 4, sehingga 5u pangkat 4. Nah, setelah itu kita gabung 5, u-nya berapa sih? U-nya adalah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat. Nah, kita tulis lagi, terus pangkatnya 4, ini sudah diturunkan. Nah, selanjutnya kita jabarkan dengan menggunakan rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, sehingga nilai dari dy per du. Nah, dy per du kan ini ya, dy per du kan hasilnya ini 5 kalikan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat kalikan 4. Nah, ini kita tulis kembali dikali du per dx. Nah, du per dx kan ini. Nah, nilainya adalah 6x kuadrat min 8x. Nah, ini hasil kedua turunannya. Nah, setelah itu kita sederhanakan yang ini dulu. 6x kuadrat min 2x. Nah, ini kan nilainya genap, ini genap. Berarti kan bisa dikali berapa? 2 kan? Nah, 2 di sini. 2 kalikan 3 kan balik lagi ke 6 ya. 2 kalikan 4 balik lagi ke 8. Nah, terus di sini kan ada koefisien, Jadi 5 nanti kita kalikan 2. 5 kalikan 2 itu sama dengan berapa sih? 10. Ya, nilainya 10. Nah, ini kita tulis kembali di bawah.
Terus ini juga kita tulis lagi di bawah. Nah, bisa dari sini bisa ada yang disederhanakan, bisa. Di sini ada angka 2 sama 4. Nah, sama-sama dibagi 2. Dan di sini masih ada pangkat 4. Nah, berarti nanti kita kalikan 2 pangkat 4 karena masih melekat ya pangkatnya ya, belum dijabarkan, sehingga 2 pangkat 4 kalikan X pangkat 3 kan nanti 2X pangkat 3 pangkat 4. Terus ini 2 kalikan 2 kan 4. Nah, ini kan pangkat 4-nya masih melekat, hingga 2X pangkat 2 kalikan 4. Nah, ini kita tulis kembali. Nah, selanjutnya kita jabarkan yang 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 kalikan 10 itu kan 160. Nah, ini 160. Ini kita tulis kembali di sini. Ini juga kita tulis kembali. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa turunan pertama Y sama dengan 2X pangkat 3 min 4X kuadrat pangkat 5 adalah 160X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 pangkat 4 lagi dikalikan 3X kuadrat min 4X. Nah, itu adalah contoh yang ke-13. Intinya contoh yang ke-13 itu di dalam kurung itu diturunkan, di luar kurung juga diturunkan, sehingga di dalam kurung kita misalkan U, di luar kurung kita misalkan apa, U pangkat 5. Nah, setelah itu kalau sudah diturunkan maka kita gabungkan. Kalau ada di dalam kurung ini masih ada yang disederhanakan, kita keluarkan yang bisa difaktorkan berapa faktornya. Kalau 2 sama 4 berarti kan 2 pemfaktorannya, 6 sama 8 juga 2. Nah, seperti itu inti dari contoh soal 13 dari turunan dalil yang ke-8. Nah, ini dalilnya sudah selesai, maka bisa kalian pelajari mulai dalil pertama sampai dalil yang ke-8. Apabila ada yang masih bingung di beberapa dalil, boleh ditanyakan di kolom komentar bawah. Saya akhiri materi hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.